Ambiar, yang namanya hidup itu harus selalu berpikir ke depan. Visioner orang bilangnya. Aku mau nanya sama kalian bertiga ya. Suatu saat nanti kalau aku sih paling gak suka ngeliat ke belakang-belakang. Aku sukanya lihat ke depan. Aku juga gak suka lihat ke belakang. Sorry ya, aku lihatnya ke depan aja. Yang lalu biarlah berlalu. Seandainya nanti kita semakin berumur, berusia, ya kecuali kamu ya, kamu memang sudah berumur ya. Tapi kalian pasti punya cita-cita ketika nanti kalian berumur. Kalau King cita-citanya apa? Kalau nanti sudah berumur, aku punya rumah tempat tinggal yang nyaman, yang bisa membawa kita menjadi lebih sehat, lebih happy. Betul. Rezekinya Sehat tuh bukan cuma sehat badan ya, sehat waras, pikiran, otaknya waras. Maksudnya gitu kan. Terus. Kalau kamu, iya betul. Kalau lu Kak? Iya betul. Jadi lebih sehat. Nggak usah ditanya, orang udah berumur, dia mah udah. Oh iya. Langsung Kalau aja. aku Umur kayak gini kan umur gue masih panjang. Kalau aku pinginnya ke depannya aku menjadi ibu buat anak-anakku. ibu buat anak-anak. Buat anak-anakku. Mau suami yang gimana? Kalau suami aku nggak muluk-muluk, aku pingin suami yang suami yang menjadi imam. Bukan cuma suami, karena suami itu kan banyak yang menjadi imam tuh yang bisa contohin aku yang baik, yang bisa bawa aku ke jalan yang benar. Karena kan jalan aku sekarang ke kanan, ke kiri, ke depan. Iya. Kalau Rian? Iya kan? Karen, kalau Karen apa? Apa? Kalau kamu nanti Udah berumur, pasti hidupku udah sakinah kalau kayak gitu. Kalau Amin. berumur, Iya. kenapa? Kamu pengennya kayak gimana nanti? Aku pengennya tinggal di rumah yang sederhana aja, yang bisa menikmati hari tua dengan tenang. Untuk dengan apa? damai. Untuk apa rumah sederhana atau rumah kaya kalau nggak ada pasangan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Wi. Sekarang ya nggak semua orang juga ditakdirkan untuk bersama-sama. Kakak mau menikah nggak? Kalau kakak kan nggak pengen Enggak, menikah. itu pilihan hidup kan. Itu kan pilihan ada juga hidup. orang yang memang tidak mau menikah, ya tidak apa-apa kita hargai. Ya udah, nggak apa-apa Tapi kalau sih. aku ya, kalau berumur tau nggak, aku harapannya cuma satu. Apa? Selalu tali silaturahmi sama kalian bertiga. Sini dong guys. Berempat dong, masa bertiga? Ya bertiga kan, iya kan, maksudnya bertiga kalian. Ya. Sensitif banget lu dari tadi. Lu kenal. Ya. Buat Sobat Ambiar, doakan kami, semoga kami sehat selalu sampai nanti tua dan selalu bersama. 7 menit. Dan kami selalu mengucapkan terima kasih buat Sobat Ambiar yang selalu mendoakan kami ya. Tapi yang namanya umur, ingat, umur itu bukan halangan ya. Umur itu tidak bisa menghalangi orang untuk bercinta, tapi bercinta bisa menghalangi seseorang untuk berumur. Maksudnya, kalau semakin penuh dengan cinta, biasanya kalau umurnya udah tua, serasa akan lebih muda, berasa muda. Itu yang paling penting. Denganku. Nih ya, tapi kalau ngomongin soal yang berumur, kita punya bintang tamu yang pertama. Ini bandnya sudah berumur loh Sobat Ambiar. Tapi semakin berumur, ini semakin matang untuk kita lihat. Makin tua makin jadi di pagi-pagi. Benar, makin tua makin jadi. Iya benar. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia band Om. Takkan bisa terpisahkan, kekuatan cinta buat kita bertahan, penuh kebahagiaan saling melengkapi kekurangan, merangkul dalam tangis dan tawa kita akan hadapi. Iya Om. Apa sih panggil-panggil om, gue kontrakin lu. Panggil-panggil om lu. Oh ini namanya band Om. Yang lagi viral itu. Ini dipanggilnya jangan om. Kalau om kan mungkin kurang enak, panggil paps. Oh kalau kamu panggil Pops, kalau aku panggil Pops. Boleh. Band Om. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. kenapa ya namanya Om. Padahal kalau kita lihat nggak semuanya kayak Om sih, kecuali yang Gak semuanya kayak Om loh. Tapi ini Om kece banget ya. Iya lah. Yang mana Wi? Maaf, terkadang seleranya memang suka Om. Sobat Ambiar, kita buka selihat, ini dia band Om yang mewarnai belantika musik tanah air ya. Kita kasih lihat yang satu ini. Padahal barusan yang ngomong tante-tante, tapi mau gabung sama om. Guys. Kenapa? Kenalin dong bestie aku, halo bestie. Kenapa Besti? Bestie. Mohon maaf, nanti keburu nyaman duduknya begini bukannya. Tapi ya kalau kita duduk begitu pantas, kalau mereka tuh kayak enggak ya karena ya kenapa ya karena. Coba kalau kita Coba kita. satu.
Oh mungkin naruh badannya mesti gini dulu. Tapi coba sama-sama yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Bisa. Ini Ya Allah, om-omnya lucu-lucu ya. ini namanya kolaborasi band Om bersama Manis Manja Group. Oke, band Om ya. Coba boleh dong dikasih tahu sama sobat Ambiar beberapa di antara band Om ini pasti kita sudah mengenal. Kalau Eza Yayang di sini bermain sebagai apa? Alat musiknya main Saya apa? drum dan nyanyi. Oh, drum sama nyanyi. Kalau Om Ferry Tahir Saya kadang main piano sambil nyanyi. main piano sambil nyanyi. Kalau Reno Saya nyanyi sambil gitar. nyanyi sambil gitar. Acoy Gitar juga sambil nyanyi. Oke. Apa lo? Nggak ditanya kita main apa? Belum, satu lagi gue lupa mas namanya siapa? Gue lupa satu lagi siapa? Ricky jadi apa? Bass dan nyanyi. Bass dan nyanyi. Oke. Oh, yang Kita berdua tradisional talempong. Talempong. ini terbentuknya kapan sih band Om ini? Juni lah, bulan Juni kemarin. Oh, bulan Juni tahun 2023 tuh. Iya tahun ini. Baru. Awalnya gimana kok bisa terbentuk band Om itu? Jadi awalnya ini Penyot ini kan dulunya di Namanya Penyot. Reno. Panggilannya Rel. Dia kan dulu di Slang di album keberapa lo? Album ke-6 lagi sedih yang tong kosong. Album ke-6 di Slang. Iya. Iya. Ada masalah kayaknya ya? Nah, Oke, terus? Oke. ini di podcast gua bintang tamu. Nah terus lama-lama akhirnya jadi temen gitu kan. Ini penyanyi terusnya. Pas kebetulan Iya, lagi yang program yang itu, yang ngojek tuh udah selesai gitu. Terus gua ngapain? Dia bingung. Ayolah Om Fer, kita ngapain kayak gitu. Bikin lagi. Kalau Om Ricky nemunya di mana? ini Barusan di depan. Jadi bergabunglah menjadi band Om. Iya. Sudah ada singlenya? singlenya udah ada. Judulnya apa? Kisah Kasih Om Om. Bisa kasih om. Iya. Bisa kasih Om. Lucu ya. Dengar ini dulu buat dong, filmnya, apa guys. ceritanya? Ceritanya itu tentang banyak zaman sekarang yang kita nggak pernah aware bahwa banyak om-om yang pacaran sama anak SMA. Banyak om-om yang pacaran sama anak. Iya juga isinya pelan. Sama kayak kita. Kisah kasih tante-tante juga. Enggak, tapi ini harus digarisbawahi dulu ya, bahwa ini kan hanya lagu bukan kisah nyata. Dan di Karena lagu ini bagaimanapun- kita menceritakan bahwa itu tidak baik ya kan? Iya, itu tidak baik karena belum dewasa, belum punya KTP. Itu yang kita harus garis bawahi juga Betul, ya. betul banget. Oke, sampai akhirnya single rilislah satu single. Baru satu single atau memang sudah ada single-single lainnya? Single kedua kita ada tapi jadi apa ya? Soundtrack film lah. Soundtrack film. Judulnya Apa-apa Salah. Oke, kalau buat Apa lagu salah judulnya? Apa-apa Salah. Apa ya? Itu pakai dong, itu pakai dong. Itu apa-apanya dong. ini kan setiap personil pasti kesibukannya juga punya kesibukan masing-masing. Terus buat ketemu sama latihan itu seminggu bisa berapa kali? Boleh sama tante. Hei, Dengan senang hati. Kita Jadi emang kolaborasi kita cakep ya. emang dijadulin seminggu sekali hari Selasa kita. tapi pada kenyataannya Ya selalu alhamdulillah. Kenapa cuma seminggu sekali? Dijadwalinnya maksudnya nggak seminggu 2 kali. Dia syuting juga, terus yang lain ini ada yang banyak yang nganggur. Terus nggak enak banget dibilang banyak yang ganggu. terus ada yang kerja juga. Jadi memang Menyesuaikan seminggu sekali waktunya, aja. waktunya. Pas sebenarnya sekarang juga Selasa. Ya kalau banyak panggung sih makin tiap hari. Amin, amin, itu doanya ya. Tapi kesulitannya apa sih? Maksudnya gini kan, dari masing-masing juga dulu pernah bergabung dalam sebuah band, kemudian sekarang bikin band baru gitu di usia yang aku nggak mau bilang senja ya, tapi kok nama bandnya memang terkesan senja usianya ya. Di usia matang. Di usia matang seperti sekarang, kesulitannya tuh apa sih? Kalau masalah nama ini dia nih, ini si otaknya nih yang nemuin nih, nggak tahu nih kepalanya isinya apa waktu itu. Kalau masalah ketemunya mungkin kalau menurut saya pribadi lebih mudah, karena mungkin teman-teman udah jam terbangnya udah lumayan ada gitu kan. Jadi pas ketemu, oh dia mau kesini lari kesini, jadi lebih gampang sih kalau menurut saya gitu ya. Aku Lebih mau gampang. nanya coba ya, kan tadi kan ada cerita membahas masalah ini tuh tentang percintaan om-om dengan anak yang masih misalkan masih SMA, suka banyak ya kan, yang zaman sekarang dari dulu lah itu. Apakah salah satu dari personil band om-om ini pernah mengalami itu, atau mungkin
memang menceritakan aja tentang kehidupan memang pernah ada seperti itu atau ngalamin. Kayaknya Om Ferdi kayaknya. Ngalamin deh. Dia langsung tembak. Jatuh Nggak tahu sih, cinta. memang yang bikin lirik dia nih, nggak tahu deh. Jatuh cinta sama yang usianya beda misal 3-4 kali pemilu gitu. Iya. Kebetulan di cerita ini bedanya 32 tahun. Wow, Sekarang. Kebetulan di cerita lagu ini bedanya 32 tahun. Jadi ada liriknya apa yang Beda 32 tahun. Tapi pernah nggak ngalamin? Mohon maaf, barangkali keluarganya lagi nonton nggak mungkin. tapi bisa jadi loh. Jadi mikir. Soalnya diam semua berarti pernah kan? Terus terang justru Dia bukan berarti pernah. Soalnya nggak tahu jawab apa. justru gini, kita itu against sama itu. Melawan itu ya. Ya, kita against sama itu. Jadi kita bikin lagu itu malah justru untuk ngomongnya bukan ke anak SMA-nya, ngomongnya ke anak ke si om-omnya. Iya. Please dong, jangan dia. Bagus, tapi pesannya bagus ya. Itu memang tidak boleh karena belum dewasa juga. Saya belum punya KTP. Please dong, jangan puber ketiga gitu. Iya benar. Tidak dengar ketiga juga. Iya, maksudnya iyalah. itu. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat band Om. Ferdi Alman dan Eza yang bikin band Om usung musik jadul. Gimana tuh Om musik jadul tuh? Jadi kita sih era sih sebenarnya, bukan musik jadul. Jadi kita mau ganti-ganti era. Jadi semua era kita, kini kan tahun 60-an. Oke. Nanti kita bikin yang tahun 80-an, kita tahun 70-an, tahun Mengikuti 90-an. zaman dulu. Era-eranya aja. Era-eranya, Karena kalau sekarang kita musik baru kan bagus, cuman musik lama tuh bagus-bagus juga. Betul. Jadi kita mau melestarikan lah ibaratnya Iya, benar. yang zamannya disco, ada yang zamannya kayak tadi tuh retro, terus ada lagi zamannya rock. Ya, kita semua kita Lintas generasi. Iya, kita mau Justru musik lama itu sampai sekarang tuh diingat terus. Iya. Justru mohon maaf nih ya, walaupun tidak semua. Justru yang musik-musik baru tuh meledak hilang. Yes, iya. Kalau yang sekarang, yang zaman-zaman dulu tidak bisa dipungkiri sampai sekarang. tuh Abadi, masih ya. golden era. Apapun genrenya ya. kirain mau bercanda. Enggak, serius. Yang sekarang meledak hilang. Yang sekarang belum meledak udah hilang. Gue mikir mau ketawa tadi. Siapa tuh belum meledak udah hilang. Tapi kan sekarang maksudnya untuk eranya ya, pasti kan kalau teman-teman di band Om ini sudah pernah melewati berbagai macam era dari mulai CD, kaset juga sudah. Sekarang platform musik begitu banyak. Platform media sosial begitu banyak. Strateginya tuh apa sih ya untuk band Om supaya bisa tembus juga sama generasi mereka yang millennials, generasi Z, generasi A, B, C, itu tuh gimana supaya mereka juga bisa menerima? Sosmed. Main sosmed mulu. Ya. Mungkin juga pilihan dari si musiknya ya. Jadi kita memberi pilihan second opinion dari musik kita gitu yang lumayan cukup agak keluar jalur. Tapi kalau lihat dari teman-teman di bagian analisanya juga, ini nyenggol nih katanya aliran gini nih, oke nih banyak yang suka juga kayak gitu. Jadi ya mungkin kita fightnya di situnya gitu. Jadi beda genre. Kalau zamannya kita dulu itu kita di drive sama TV sama radio. Iya. Kalau sekarang kan semua buka handphone kan. Iya. Sosial media. Jadi strategi sekarang itu cuma satu, apa yang relate buat orang yang dengar. Itu pasti kan. Masuk akal. Jadi kita lebih ke situ gitu. Walaupun sekarang mungkin banyak orang yang nggak bilangnya nggak relate sama cerita si Om ini, tapi sebenarnya dalam hatinya dia, iya gue Gue banget nih. Om, aku mau kasih masukan karena ini kan zaman media sosial ya. Nanti kalau mau posting di media sosial, posting instastory apapun itu, belajar sama Karen biar pakai filter jadi itu harus dimanfaatkan kalau zaman sekarang. Ya kan? Nah, tapi kita yakin ya dengan musikalitas dan juga kualitas dari masing-masing personil yang tidak usah diragukan lagi pastinya. Tapi sempat ada perasaan ini sangat manusiawi sih, perasaan kayak gimana nih pertempurannya sekarang sama generasi Muda. yang lebih muda, yang tahu digital. apa yang diinginkan sama generasi mereka. Kalau aku lihat dari anak-anak sih, kita sebenarnya ngumpul have fun aja sih. Have fun aja gitu, ngerjain aja apa yang kita mau gitu. Nah, sambil diramu juga musiknya kayak apa dipikirin. Kalau untuk ke itunya kayak
Biar kelihatan nggak terlalu ini ke situ. Kita punya aja. kita punya bangsa sendiri. Lagu-lagu kita tentang kehidupan yang kayak tadi tuh om-om. Terus tentang nanti kurang uang di rumah tuh seperti apa perasaannya. Sebagai bapak-bapak tuh kalau lagi kurang uang kayak gimana? Ada lagu yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ada yang Emang om kalau kurang uang gimana om? nah itu kita kan nggak pernah tahu kan, apalagi istri sama cewek-cewek nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Padahal cowok itu pusingnya minta ampun gitu. Iya. Nah itu dicurhatin. Iya ada. Terus ada lagi Ada yang masalah keluarga apa gimana ini sekarang ya? Enggak, kadang-kadang gitu. Terus ada lagi yang misalnya kita lagi jalan gitu ya, anak kita ngeliat-liat rumah orang, pada keren-keren nih, pada hebat. Kita ada nggak pikiran gini? Duitnya berapa ya? Iya benar. Pernah kan dulu gitu kan? Nah tiba-tiba anak ngomong, kapan ya Pak kita kayak gitu? Ada. Aku bang lihat orang rumah mewah, aku pikirnya gini, simpenannya siapa ya? Bisa juga. Iya kan? Dan itu common. Jadi liriknya tuh bercandaan bapak-bapak zaman now Bukan gitu. bapak-bapak, justru curhat masalah bapak-bapak nggak pernah bisa dikasih tahu. Jadi bukan cuma ibu-ibu yang punya curhatan, bapak-bapak pun sebenarnya banyak. Itu yang ibu-ibu Banyak banget. harus Gue dalam banget, banyak. Dengerin lagu dengerin. dari om-om band ini. Bener. Iya, jadi akhirnya ibu-ibu nanti menghargai, oh laki gue tuh kayak gini Oh susahnya. gitu ya. Ah coba aku mau denger. Ah. Jadi kita mau kasih tahu sebenarnya ini ya, emansipasi pria tuh ada. Setuju ya bro? Karen, lu tos juga emansipasi pria, makanya pria boleh disulam alir. Tapi itu nggak masuk curhatannya om-om. Itu masuk curhatannya tante-tante. Tapi para om-om ini kan pastinya nggak mungkin damai terus. Iya. Ada nggak sih misalnya udah usia matang seperti ini masih berselisih Konflik, paham? nggak enak-enak. Kita juga kan kadang gitu, tapi kan manusiawi ya namanya kalau orang ketemu setiap hari, punya isi kepala masing-masing kan Yang kayaknya berbeda. wajar. Maksudnya di antara kita. Iya. Nah ini kita belum pernah berergoing sama sekali kecuali di musik. Begitu kita masuk studio baru tuh kita Mengulik barang. punya ergoing semua. Tapi begitu kita di luar kayaknya kita kayak healing gitu. Jadi nggak mau ngomongin yang lain, ketawa aja udah. Kebetulan gua nyela dia nyela dia, semua nyela dia. Jadi saling menyela. Seru gitu. Oh, Mas Riki kalau udah bosan Perlan 86 lagi nyanyi. Mas siapa ya? Seru-seruan. Yang ini nggak ngomong lagi sakit flu apa gimana? Dia tadinya gondrong potong rambut jadi nggak bisa ngomong. Mohon maaf, ini ada pertanyaan titipan. Ya. Yang nitip pertanyaan ini namanya Ujus yang lagi duduk di sebelah situ. Dia pakai kacamata. Dia nanya pembagian honor gimana? Udah pernah tapi sebelumnya udah pernah manggung belum bang off air? Alhamdulillah kita aja mau dapat 30 titik malah tour. Jadi udah langsung. Kenapa? Ada penyanyi dangdutnya enggak? Iya. Justru karena mungkin om-om ya. Jadi banyak yang produk-produk setuju. yang lama, yang orang-orang khusus orang tua banyak yang Lucu ya. Tapi karena banyak musisi-musisi besar, walaupun bikin produk baru tapi isinya musisi besar. Musisi besar. Pasti banyak Pasti yang laku, mau manggil lah. Ya kalau udah senior gini mah ridersnya nggak repot. Emangnya band zaman sekarang ridersnya repot. kalau jalan gini. Siapa sih Mas Rian? Minyak angin. Masa sih Kalau Mas kita Rian? gampang kok. Iya. Minyak angin. Angin banyakin, teh hangat, ayam kocok, sama kursi pijet ya. Tapi pernah berantem karena budget nggak sih? Enggak sih, enggak pernah karena Pembagian honor? bagian honor kita sama-sama gede semua. Jadi kalau ditanya, loh, kok band om mahal sih? Namanya juga om-om. Kebutuhannya banyak. Namanya juga om, tanggungannya banyak, anak banyak, udah ada cucu, bayar asuransi, bayar ini, bayar itu. Wajar kalau budgetnya mintanya tinggi, ya kan? Oke, 30 titik, padahal baru terbentuk. Cepet juga berarti ya. Iya, Justru yang lebih aneh yang si labelnya dia belum tahu lagunya. Oh Justru kita ini nggak tahu kalau kata Penyot bilang alam semesta menyambut kata dia. Jadi kita posting doang, Toto label bilang, gue mau dong
Dan dia datang ke kita, gue mau begini-begini dengan konsep label itu. Iya. Emang udah dengar lagunya? Belum. Jadi dia mau kita tanpa dengar lagu. Tapi ini konsepnya memang bagus. Maksudnya dengan nama band Om yang pernah berada di band masing-masing, sekarang bergabung dalam satu band. Jadi konsepnya juga pasti sangat menjual. Bagus ya. sama ini sih, nggak ada orang yang mau namain band Om. Kita doang. Tapi jadi lucu, jadi ingat diingatnya gampang. Benar ya. Tapi kalau ngomongin soal band Om, kita juga penasaran sama Eza Yayang ya. Siapa yang nggak kenal Eza Yayang dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang? Dan kita juga tahu persahabatannya dengan Agnes Mo karena dulu juga sempat punya program TV bareng. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Eza Yayang. Bersahabat sejak masih kecil, inti potret kedekatan Eza Yayang dan Agnes Mo saat reunian. Tetap akur meski jarang bertemu. Terakhir kapan ketemu Agnes Mo Mas Eza? Terakhir banget sebelum dia berangkat kemarin, tapi sekarang udah balik lagi ya. Yang itu 2000 mungkin yang ke berapa? rumah. Enggak, baru kemarin. Oh kemarin. Oh. Yang tadi fotonya ada ke rumah. Kapan? Kemarin. Kemarin banget. Bukan, sekitar sebulan lebih Oh, sebelum dia sebulan. berangkat Oh, ke bulan sana. lalu. Buat Eza Yayang, seorang Agnes Mo di mata Eza Yayang itu seperti apa? Ada yang Iya. berubah nggak sih? Karena kita tahu ya sekarang dia bintang yang sangat luar biasa, Betul. go internasional juga. Kalau saya karena dari kecil, jadi menurut saya sih nggak ada yang berubah ya. Dia pintarnya tetap, terus nyablaknya tetap, biarpun orang di luar taunya dia mungkin nggak banyak. Kalau saya udah nyablak, udah bercanda-bercandaan kayak gitu, nggak ada yang berubah sih kalau dari saya. Sama sekali ya. Nggak ada. Walaupun sudah menjadi bintang yang sangat luar biasa. Enggak sih, Oke. biasa-biasa. Yang bisa kita mungkin boleh di-share sama kita semua karena Eza Yayang begitu dekat dengan Agnes Mo. Apa sifat dari Agnes Mo yang mungkin bisa diteladani oleh kita semua termasuk sobat Ambiar menyaksikan apalagi anak muda bangsa Indonesia? Dia Perjuangannya ya. perjuangannya udah pasti udah kelihatan ya. Udah kelihatan apa dia karirnya. Lebih ke ini sih, dia lebih memikirkan hal detail di sekitarnya dia. Itu yang nggak pernah kita, sampai timnya apa segala itu dia. Kadang-kadang ya kalau cerita gitu, kalau lagi cerita apalah gitu, dia memikirkan hal kecil dari timnya dia. Wah, oh detail. Acoy banget. Hal kecil misalnya apa? Apapun, even dari keluarganya dia udah makan atau sih. Oh ya? Seperhatian itu ya? Sama detail ke musik kalau dia banget. Iya dia mah kalau konser juga kamera apa detail banget, luar biasa, memang luar biasa itu. Agnes Mo tuh nggak semua artis begitu, maksudnya angle apa semua tuh dia, Perfeksionis ya? iya perfeksionis banget, luar biasa. Dan itulah yang membuat Agnes Mo bisa berada di tahap seperti Ya. sekarang ya. Dan kita juga berharap pastinya buat band Om ini ya, dari bulan Juni yang baru saja terbentuk, kita juga berharap semakin mewarnai belantikan musik Amin. tanah air. Ya kan? Tapi harapannya itu apa sih kalau buat band Om? Apakah cuman ya udah single-single, Kita manggung-manggung? pasti nanti akan ganti nama. Ganti nama. Pas sudah tua nanti opa-opa namanya. Ben opa-opa. Ben aki-aki. Kita udah mulus banget lagi ngeri. Mungkin nggak nambah personil? Personil kita sebenarnya bertujuh, tapi kita ibaratnya kita yang tampilnya berlima. Marketingnya duanya berlima. kemana? Duanya lagi pas perform aja nanti datang. Oh, additional player? Ya. Oh, oke. Tapi additional Om-om itu juga. om-om juga. Iya, om-om Jadi memang mereka adalah part of kita, jadi bukan additional aja sih. Barangkali mau nambah satu player lagi, satu pemain lagi, harus Om ya? Boleh. Teman di sebelah kanan sudah siap, dia sudah terbiasa, dia baru merilis single judulnya Goceng atau Gores. Kenapa lu selalu bilang kenapa harus kenapa gue? harus gue? Karena nggak ada lagi objek yang bisa disiksa. Bukan karena dia multi talenta, dia bilang Iya, bisa iya, semuanya, iya. ya. Tapi luar biasa. Buat band Om sukses selalu. Terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk berkarya menghibur masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai menghibur, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Ini seorang penyanyi. Kalau dengar suara dia, kita semua pasti akan Pasti tahu ini terhibur. suara siapa. Berkali-kali kita hadirkan dia di sini, tapi baru kali ini dia hadir bersama dengan putrinya tercinta. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Evi Masama dan juga putrinya Mei Mei. Pinter banget
tapi anaknya. Oh, aduh. Coba joget barusan Meme bisa joget gimana? Baby shark du 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 du, baby shark du du du. Sebentar. Kenapa lu kasih versi dangdut? Gak paham dia. Enggak. Dia begitu dikasih gendang begini, baby shark pas mau goyang dia langsung ngeliat gini. Gimana mus? Iya, nyari musik. Evi Mas Aba, Ya, anaknya iya dong. jangan bohong. Ih, ngapain bohong? Kan aku udah pernah bilang, cari suami itu bisa memperbaiki keturunan. Bukan, maksud aku kayaknya kemarin baru lahir kan kok udah segede gini lagi. Oh, ini anak pertama aku. Oh, anak pertama. Kirain, anak pertama saya ini Dari? namanya Meme. Dari mana? Dari Dari suaminya, Kim. Suami berapa sih? Suami pertama lah. kan kita Ini suaminya pertama, ini suami kedua dong. Oh, nggak ada. Ini dari Suami aku. suami kamu. Suami yang mana? Jangan dibercandain dong, guys, kasihan. Suami saya yang sekarang. Yang kamu cintai. Yang aku cintai Mas Arif Ajrianto. Ih, Meme. Meme dan juga Evi Mas Aba kami semua di sini mengucapkan Terima kasih, sayang. Nanti kita akan lihat keseruan dan kegemesan dari Meme sesaat lagi tetap di mana sayang? Pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar. Geger. Bilang geger. Pagi-pagi ambiar. Geger.